Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arya Wijayakusuma. Saya akan menyampaikan pesan Dharma bertemakan beriatnya yang baik menurut agama Hindu. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Peraudahan Agung Widya Mandala serta Badan Dharma Dana Nasional PHDI atas ruang yang diberikan untuk kami belajar dan membagikan pesan Dharma melalui channel ini. Umat sedharma yang berbahagia, saat ini kita umat manusia di seluruh dunia sedang mengalami duka dan penderitaan akibat munculnya virus corona atau COVID-19. Virus ini mengakibatkan pandemi di seluruh dunia dan membuat takut seluruh umat manusia. Fenomena munculnya virus corona belakangan ini banyak mengajarkan kita tentang arti pentingnya saling menjaga di antara umat manusia dan segenap isi alam. Hal ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa mengungkapkan bakti ke hadapan Sang Yang Widiwasa sebagai pencipta kita beserta sisi alam. Kita sebagai umat manusia diberikan akal dan budi untuk dapat belajar dari alam. Bagaimana menjaga keharmonisan antar kita sesama manusia dan lingkungan. Dalam Bhagavad Gita, dinyatakan bahwa dunia beserta isinya diciptakan oleh Sang Yang Widi melalui proses yatnya atau pengorbanan suci. Kita, sebagai umat manusia, juga memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisannya dengan menjalankan ajaran-ajaran yatnya atau pengorbanan suci. Yatnya adalah segala sesuatu pengorbanan yang kita persembahkan dan yang kita lakukan didasari dengan niat yang tulus ikhlas kepada Sang Yang Widi. Umumnya, yatnya dipahami sebagian besar orang sebagai sebuah upacara ritual. Namun, yatnya di sini bukan berarti upacara saja, tetapi perbuatan yang didasarkan pada keikhlasan dan kesucian hati, serta dilakukan sepenuhnya untuk dipersembahkan kepada Sang Yang Widiwasa. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 12, menyatakan, dengan pemujaanmu kepada Dewata, maka Dewata akan memberkahimu dengan kebahagiaan. Dia yang menikmati berkah tanpa melakukan yatnya adalah ibaratnya seperti pencuri. Ajaran kita tersebut mengingatkan kita bahwa yatnya adalah sumber kebahagiaan bagi umat manusia di dunia. Dan umat manusia yang tidak menjalankan yatnya dimasukkan dalam kelompok pencuri. Lalu, bagaimana cara kita untuk beryatnya atau berkorban suci yang baik? Beryatnya atau berkorban suci yang baik harus didasari pada pedoman pada ajaran Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita, ada 3 jenis sifat beryatnya atau berkorban suci, yaitu sifat kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Menurut Gita, di antara korban-korban suci yang dilakukan menurut kitab suci karena kewajiban oleh orang yang tidak mengharapkan pamrih adalah korban suci yang bersifat kebaikan. Namun, korban suci yang dilakukan demi suatu keuntungan material atau demi rasa bangga adalah korban suci yang bersifat nafsu. Demikian juga, korban suci apapun yang dilakukan tanpa mempedulikan petunjuk kitab suci, tanpa membagikan prasadam, tanpa memberikan sumbangan kepada pendeta, dan tanpa kepercayaan, dianggap korban suci yang masuk dalam sifat kebodohan. Lalu, apakah ada syarat-syarat dalam melakukan yatnya yang bersifat kebaikan atau satwika yatnya? Dijelaskan ada 7 syarat yang wajib dilaksanakan untuk melakukan satwika yatnya. Yang pertama, srada atau penuh keyakinan. Artinya, pelaksanaan yatnya hendaknya dengan keyakinan penuh dan diyakini kebenarannya yang bersifat mutlak. Yang kedua adalah carya atau keikhlasan. Artinya, suatu pengorbanan atau persembahan, besar atau kecil, sedikit maupun banyak, dari ukuran materi, hendaknya dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, ada sastra. Artinya, beryatnya haruslah dilaksanakan berdasarkan petunjuk sastra. Yang keempat, ada daksina atau sarana. Artinya suatu penghormatan dan penghargaan dalam bentuk harta benda atau uang yang diaturkan secara terus ikhlas kepada pemimpin upacara seperti pandita, pinandita, dan pemangku yang telah berjasa sehingga upacara berjalan aman, lancar, dan sukses. Yang kelima, mantra. Artinya, setiap pelaksanaan upacara keagamaan yang berkualitas, unsur mantra dan gita adalah sangat penting. Lagu-lagu suci untuk pemujaan diucapkan umat
Pinandita, dan Pandita sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Yang keenam, anasewa atau jamuan. Artinya jamuan makan atau minum kepada tamu upacara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini juga sebagai salah satu syarat yatnya yang baik. Dan yang terakhir dan yang paling penting yaitu nasmita atau tujuan baik. Artinya, suatu upacara agama hendaknya tidak dilangsungkan dengan tujuan pamer kemewahan atau pamer kekayaan. Dan jangan juga dengan maksud tamu dan tetangga berdecak kagum. Umat sedharma yang berbahagia, di masa pandemi ini, marilah kita bersama-sama melakukan yatnya untuk keharmonisan antar sesama dan alam, dengan korban suci yang bersifat kebaikan. Hal ini mengingatkan kita bahwa dengan apa yang kita terima, keberadaan kita hanya sementara. Namun, kita hidup selamanya melalui apa yang kita berikan. Jadi, jangan pernah berhenti membantu. Walaupun sekecil apapun itu, akan sangat berarti bagi yang kita bantu. Walaupun sekarang kita sedang diuji di masa pandemi seperti ini, masih banyak cara untuk kita memberi. Salah satu caranya melalui BDDN atau Badan Dharma Dana Nasional. BDDN memfasilitasi kita untuk memberi kepada sesama dan bisa dilakukan secara online. Mekanisme berdana punya secara online sangat memudahkan kita jika ingin berbagi di masa pandemi seperti ini. Demikian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.